boykot Shahnaz Shadika dengan Randy semakin ramai dan semakin menguat teman-teman ya. Apalagi saat ini dari pengacara Fahad Abbas juga sudah memberikan somasi untuk mereka berdua. Nah, dari masalah-masalah yang sudah bergulir ini, bagaimanakah nasib karir mereka berdua di kedepannya? Mari kita lihat di sini. Yang pertama ini karirnya Shahnaz Shadika. Shahnaz ini adik dari seorang Sultan Raffi Ahmad ya teman-teman. Apakah dengan gonjang-ganjing ini juga akan mampu mempengaruhi karirnya, ataukah karirnya tetap landai-landai saja atau biasa-biasa saja? Mari kita lihat di sini. Shahnaz Shadika karirnya efek dari masalah yang sedang dialami saat ini. Seperti apakah ke depannya karirnya Shahnaz Shadika? The Dreamer, pemimpi. Ibaratnya seseorang yang sudah melakukan kebodohan. Nah, kebodohan yang dilakukan itu pada akhirnya berakibat seperti saat ini. Ada seruan untuk boykot juga sudah diberi somasi oleh Fahad Abbas. Nah, tentunya kebodohan ini jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dalam melangkah, maka kebodohan ini akan semakin terpuruk nantinya. Mari kita lihat bagaimanakah langkah-langkah Shahnaz ke depannya di sini setelah ada gonjang-ganjing di media sosial ini. Ada bola berputar teman-teman. Yang tadinya dia begitu dipuja dan dipuji dikarenakan ada imbas dari keluarga besar Sultan Andara. Tapi dengan adanya peristiwa ini pada akhirnya roda berputar. Kalau dulu ditinggikan, sekarang dijatuhi, dihujat dan lain sebagainya. Roda nasibnya sudah berputar ke arah ke bawah. Bagaimanakah karirnya? Ada ego di sini. Karir menghadapi pertentangan yang luar biasa. Karir menghadapi keterpurukan untuk sementara saat ini. Dikarenakan peristiwa yang sudah dialami. Ada pertikaian, ada perperangan di sini dikarenakan di mana dia sebagai yang diduga selingkuhannya dari Randy Kejarnet yang sudah memiliki keluarga dan anak. Selanjutnya bagaimana nasib karirnya? Ada raja bawa pedang. Raja bawa pedang ini ada sosok yang bisa dikatakan memiliki status sosial yang tinggi. Sosok ini nanti bisa membantu. Siapakah ini? Tentunya kakaknya Raffi Ahmad. Dan disinilah dia ada sebuah kondisi karir atau sebuah karir yang bisa dikatakan akan ada kondisi yang lebih baik lagi daripada hari ini. Ya, dari kartunya Shahnaz memang dia ada pergolakan diakibatkan karena perbuatannya. Tapi nanti ada sosok sebagai penolongnya di sini yang menyelamatkan dia dan karir ke depannya ya. Mungkin karirnya nggak bisa pulih seperti yang dulu, tapi setidaknya karirnya nanti bisa ada kebaikan dibanding hari ini ya. Jadi karir Shahnaz akan ada perubahan habis terjatuh, pada akhirnya akan bisa lebih baik lagi. Selanjutnya untuk karir dari Randy bagaimanakah? Setelah adanya gonjang-ganjing ini, Randy ini tidak memiliki sosok sultan ya teman-teman. Jadi mungkin nasibnya nggak seperti Shahnaz. Tapi bagaimanakah dari kartu ini nasib Randy ke depannya terkait karirnya? The need to move on. Apa yang terjadi saat ini akan selalu mengikuti di dalam perjalanan karirnya. Sangat-sangat berimbas kepada karirnya di sini. The Empress, yang tadinya karirnya ini begitu baik, pada akhirnya ada kondisi yang berimbas dari perbuatan dia saat ini. Ada rilis, ada simbol bunga-bunga kematian ya, artinya karirnya menghadapi keterpurukan yang luar biasa untuk Randy ini. Makanya dengarkan suara hatimu, dengarkan intuisimu sebelum kamu melakukan sesuatu, agar
kehidupan karirnya bisa lebih baik lagi. Jadi seperti ini ya, apa yang terjadi saat ini sangat-sangat betul-betul berimbas di karir Randy. Kalau tadi karirnya bisa dikatakan dia raja dari FTV ya, tapi setelah adanya peristiwa ini ada simbol rilis melepaskan karirnya, tamatlah karirnya. Dan di sini agar karirnya bisa meningkat lagi nanti butuh proses, butuh waktu, dan butuh pemikiran dan dengarkan suara hatimu. Dengarkan suara hatimu di sini. Karena apa yang sudah kamu lakukan ini menyakiti istrimu, menyakiti anak-anakmu, begitu hebatnya. Saya bilang begitu hebatnya karena mereka sudah 1 tahun menjalani perselingkuhan, kemudian sudah ketahuan ketiga kalinya, malah punggungnya ditato wajah Shahnaz. Andai kata istrinya tidak speak up di media sosial, apakah mau berhenti hubungannya dengan Shahnaz? Tentunya dia mengakui kesalahannya karena memang sudah dibuka-bukaan sama istrinya. Andai kata nggak dibuka-bukaan mungkin juga akan hahaha ya. Mungkin juga ada kebohongan-kebohongan yang akan dikatakan. Jadi di sini untuk Randy, dengarkan suara hatimu jika kamu ingin karirnya lebih baik lagi. Apa yang aku mau lakukan harus apa ya, mengikuti suara hati, pertimbangan yang apa ya, karena suara hati ini ibaratnya suara dari bimbingan. Apa yang ada di dalam hati nuranimu itu bisa membimbingmu ke arah kebaikan, kayak begitu ya teman-teman. Karena di sini ketika kamu mendengarkan suara hatimu, segala sesuatu perbuatan harus ditimbang-timbang dulu. Itu akan membuat karirmu ada kondisi yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Tapi kondisi yang lebih baik lagi nanti tentunya tidak bisa seperti apa yang sudah kamu alami saat kemarin itu. Kamu dijuluki Raja FTV, tapi nanti kalau andai kata karirmu ada kondisi lebih baik lagi, tidak seperti saat kamu sebelum selingkuh dengan Shahnaz ya. Jadi untuk Randy-nya ini pengorbanannya babak belur luar biasa untuk Shahnaz ini. Sedangkan Shahnaznya ini ada Raja Pedang, ada kakaknya yang bisa mengangkat nasibnya. Tapi kalau Randy, siapa yang bisa mengangkat kalau tidak usaha dari diri sendiri? Makanya kalau mau berbuat sesuatu tuh pikirkan dulu, masak-masak jangan gegabah. Hanya karena ada adik Sultan Andara yang begitu menyukaimu, lantas kamu mengorbankan rumah tanggamu, menyakiti hati nurani istrimu yang begitu kejam ya. Akhirnya dia harus menebus semuanya ini dengan kegagalan di karirnya ya. Ada simbol kematian di karir nantinya. Jika ingin bangkit juga butuh proses perjalanan ya. Andainya Lady Nayeon tidak speak up di media massa, apakah hubungan mereka akan berlanjut? Nah, jadi penasaran ya, mari kita lihat di sini. Seandainya Lady Nayeon tidak buka-bukaan di media sosial, bagaimanakah hubungan mereka berdua? Wish counselor, ada pertimbangan-pertimbangan, ada konsultasi bagaimanakah hubungan mereka. Strength, ego yang kuat. Awakening, ada pengorbanan di sini. The Sun, bisa dikatakan semangat, bergelora rasa cintanya. Ada simbol jangkir 4, simbol kondisi dua laki-laki, satu perempuan dan satu laki-laki sedang ada di sebuah wedding, yang artinya hubungan mereka tetap akan berlanjut dan bersemangat menuju apa yang mereka harapkan. Tapi hubungan mereka ini penuh pengorbanan dan penuh kehati-hatian dikarenakan hubungan yang di balik layar ya, hubungan perselingkuhan. Dari kelima kartu ini bisa diartikan mereka sebenarnya bisa dikatakan saling membutuhkan, saling curhat di sini, saling minta konsultasi dan lain sebagainya.
Tapi di sini juga ada ego yang kuat di antara mereka, yang artinya ego ini begitu menguasai tanpa melihat kalau sebenarnya mereka sudah memiliki pasangan. Ya, jadi mereka tidak bisa mengekang hawa nafsunya atau keinginannya, walaupun awalnya mungkin hanya sekedar curhatan, sekedar sharing dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya kebablasan. Dan dalam hubungan mereka ini bisa diartikan ada pengorbanan yang luar biasa, baik dari Shahnaz maupun dari Randy. Pengorbanan saat ini yaitu pengorbanan terpuruknya mereka berdua, terutama terpuruknya Randy saat ini. Dan andai kata hubungan mereka tidak dibuka-buka oleh Lady, akhirnya ada gelora yang begitu semangat untuk bisa bersama. Tentunya bersama ini yang dilambangkan wedding ini tentunya bersama berdua dengan cara sembunyi-sembunyi ya, dikarenakan mereka memang sudah memiliki keluarga. Jadi intinya kalau tidak dibuka-buka oleh Lady, mereka akan jalan terus hubungannya. Kalau menurut kalian, apakah Shahnaz dan Randy layak untuk dimaafkan setelah mereka melakukan hal seperti itu? Andai kata Lady tidak buka-bukaan di media sosial, tidak diviralkan, tentunya mereka juga akan gandeng renteng seperti di dalam prediksi tadi. Tapi teman-teman, kita sebagai manusia juga harus ada rasa saling memaafkan. Memaafkan bukan berarti menghapus karma buruk. Sebenarnya memaafkan itu lebih untuk keuntungan diri kita sendiri. Kenapa? Dengan memaafkan kita bisa hidup lebih ringan lagi, tanpa beban kebencian, tanpa beban amarah lagi. Sedih memang, tapi dengan memaafkan setidaknya ada kondisi beban yang terkurangi. Makanya apapun kesalahan seseorang itu, alangkah baiknya dimaafkan. Tapi buat yang salah, buat yang sudah melakukan kesalahan juga harus tahu, memaafkan bukan berarti kamu sudah dihapus perbuatan salahmu. Kok enak? Gak begitu. Karena apa yang kamu lakukan sekalipun sudah dimaafkan, pada akhirnya nanti akan berbuah karma buruk yang tinggal menunggu saatnya akan kamu tuai.